Tinjauan pustaka dan grand teori dalam penelitian kuantitatif. 1. Konsep grand teori. Grand teori adalah teori yang menjelaskan mengenai keseluruhan dari kehidupan sosial, sejarah, atau pengalaman manusia, di mana grand teori ini bersifat abstrak karena tersusun dari konsep utama yang dipakai untuk memahami dunia sosial. Istilah grand teori ini pertama kali dicetuskan oleh seorang ahli ilmu sosial yang bernama Charles Frederick Mills pada tahun 1959. Grand teori yang ada di dalam penelitian merupakan sebuah konsep utama yang dipakai oleh para peneliti untuk mengalokasikan informasi tentang hipotesis yang dipergunakannya. Dan adapun tujuan dari grand teori ini adalah untuk mendukung penelitian yang didasarkan pada hasil riset gap dan juga kerangka berpikir ilmiah tertentu. Dan juga applied teori bisa diterapkan dalam bidang pendidikan, hukum, ekonomi, dan perawatan. Research gap merupakan kumpulan hasil penelitian terdahulu yang disusun oleh para peneliti untuk menentukan judul proposal penelitian dan juga skripsi yang ditulis. Pentingnya grand teori dalam penelitian kuantitatif. Grand teori merupakan kerangka konseptual yang luas dan abstrak yang berusaha menjelaskan fenomena sosial dalam skala besar. Dan dalam konteks penelitian kuantitatif, grand teori memiliki peran yang sangat penting meskipun seringkali tampak abstrak dan jauh dari data empiris yang konkret. Dan dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori di sini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. 3. Cara menetapkan grand teori. Cara menetapkan grand teori dalam penelitian cukup memperhatikan dan mempertimbangkan metodologi penelitian yang diharapkan oleh pihak perguruan tinggi, dan adapun cara menentukan grand teori yang dalam penelitian yang pertama yaitu menentukan teori penelitian yang didukung oleh pakar jurnal penelitian. Yang kedua yaitu menentukan atau mencari teori penelitian primer dan penelitian sekunder, di mana teori penelitian primer dan sekunder nantinya dapat dicerminkan pada data yang dipergunakan. Yang ketiga yaitu pada jenis penelitian kualitatif, grand teori dapat digunakan sebagai landasan pembuatan tujuan penelitian ataupun rumusan masalah. Yang keempat yaitu sementara grand teori yang digunakan untuk proposal penelitian dan skripsi dapat melakukan dengan cara menentukan teori dengan membaca jurnal penelitian yang memiliki kesamaan tema atau topik, karena hal ini dapat membantu peneliti dalam menentukan apakah teori terbuat atau bisa dipergunakan atau tidak. B. Kerangka pikir. 1. Pengertian kerangka pikir. Menurut Widayat dan Amir 2002, kerangka berpikir atau juga disebut sebagai kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir juga menjelaskan sementara terhadap gejala yang menjadi masalah objek penelitian. Alur berpikir yang didasarkan pada teori-teori terdahulu dan juga pengalaman-pengalaman empiris merupakan dasar untuk menyusun kerangka berpikir yang berguna untuk membangun suatu hipotesis. Dengan demikian, kerangka berpikir merupakan dasar penyusunan hipotesis. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi, dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil, atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka pemikiran, variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian. 2. Membuat kerangka pikir. 1. Melakukan identifikasi setiap variabel.
Untuk membuat kerangka pemikiran atau kerangka berpikir, maka kamu perlu melakukan identifikasi setiap variabel yang sudah ada. Dalam hal ini, variabel yang dimaksud bisa ditemukan dan bisa juga dibuat. Sederhananya, bagi seorang peneliti harus mengidentifikasi atau menentukan variabel yang akan digunakan untuk penelitian. Yang kedua, mencari keterkaitan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Setelah mengidentifikasi atau menentukan variabel, maka langkah selanjutnya dalam pembuatan kerangka pemikiran adalah mencari keterkaitan antar variabel yang satu dengan variabel lainnya. Hal ini diperlukan dilakukan karena umumnya penelitian yang sedang dilakukan biasanya membutuhkan beberapa variabel yang saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, dalam satu penelitian bisa terdiri dari 2 variabel atau lebih. Yang ketiga yaitu mencari sumber literatur. Kerangka pemikiran akan menjadi lebih bagus lagi jika menggunakan sumber literatur yang sesuai dengan topik pembahasan. Jadi, cara ketiga membuat kerangka pemikiran adalah mencari sumber literasi yang kemudian dijadikan sebagai referensi atau acuan. Yang keempat yaitu melakukan pembahasan teori. Setelah melakukan ketiga tahapan membuat kerangka berpikir di atas, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembahasan teori. Tahapan ini juga dapat diartikan sebagai tahapan membuat kerangka pemikiran untuk menjelaskan pendapatnya terkait dengan sumber-sumber literatur yang telah dibaca dan dipahami sebelumnya. Yang kelima yaitu menggambarkan dan menjelaskan kerangka berpikir. Langkah kelima atau langkah terakhir dari membuat kerangka berpikir adalah menggambarkan dan menjelaskan kerangka berpikir. Dalam hal ini, kerangka berpikir bukan hanya digambar saja, tetapi juga harus dijelaskan agar pembaca tidak bingung dan lebih mudah dalam memahami kerangka berpikir yang telah dibuat. Jadi selanjutnya C. Hipotesis penelitian. Yang pertama ada pengertian hipotesis. Hipotesis pada umumnya diartikan sebagai jawaban atau dugaan sementara dari masalah suatu penelitian. Hipotesis hanya disusun dalam jenis penelitian inferensial, yakni jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji suatu hipotesis selalu melalui teknik analisis statistik inferensial. Sedangkan penelitian deskriptif tidak memerlukan secara eksplisit rumusan hipotesis. Kedua, merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis adalah langkah kunci dalam desain penelitian yang sukses, karena memberikan arah dan fokus pada investigasi ilmiah. Berikut adalah cara merumuskan hipotesis penelitian secara lengkap dan terperinci. Yang pertama, mengidentifikasi variabel dan hubungan potensial. Langkah awal dalam merumuskan hipotesis adalah mengidentifikasi variabel yang akan diteliti. Variabel ini berupa variabel independen, penyebab atau prediktor, dan variabel dependen, efek atau hasil. Setelah variabel teridentifikasi, pikiran tentang hubungan potensial antara mereka. Yang kedua, melakukan tujuan literatur, yaitu setelah mengidentifikasi variabel dan hubungan potensial, lakukan tinjauan literatur yang ekstensif. Yang ketiga, merumuskan hipotesis secara jelas dan spesifik, yaitu hipotesis harus dirumuskan secara jelas dan spesifik. Hipotesis yang baik harus menyatakan hubungan spesifik antara variabel dan memberikan prediksi yang dapat diuji. Yang keempat, pastikan hipotesis dapat diuji, yaitu salah satu aspek terpenting dari hipotesis yang baik adalah kemampuannya untuk diuji melalui metode ilmiah. Yang kelima, menggunakan kerangka logis atau teoritis, yaitu hipotesis yang kuat didukung oleh kerangka logis atau teoritis. Penggunaan teori yang ada untuk hipotesis akan membantu dalam merumuskan prediksi yang masuk akal dan menempelkan penelitian dalam konteks yang lebih luas. Materi selanjutnya 3. Menguji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi tidak terkontrol. Dalam statistik, sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya.
1. Uji hipotesis, kadang disebut juga konfirmasi wisata. Keputusan dari uji hipotesis hampir selalu dibuat berdasarkan pengujian hipotesis nol. Ini adalah pengujian untuk menjawab pertanyaan yang mengasumsi hipotesis nol adalah benar. Contoh uji hipotesis. Seseorang yang dituduh mencuri dihadapkan kepada seorang hakim. Seorang hakim akan menganggap orang tersebut tidak bersalah sampai kesalahannya bisa dibuktikan. Seorang jaksa akan berusaha membuktikan kesalahan orang tersebut. Dalam kasus ini, hipotesis nol HO adalah orang tersebut tidak bersalah, dan hipotesis alternatif H1 adalah orang tersebut bersalah. Hipotesis alternatif H1 ini yang akan dibuktikan. Ada dua kondisi yang mungkin terjadi di hadapan orang tersebut. 1. Orang tersebut tidak bersalah. 2. Orang tersebut bersalah. Ada dua keputusan yang bisa diambil hakim. 1. Melepaskan orang tersebut. 2. Memenjarakan orang tersebut.